baik dari peta koalisi kemudian terbentuknya koalisi gemuk, ini mengatakan bahwa Pak Lurah selalu mengatakan semua kembali ke ketua umum parpol, mau koalisi kemana itu haknya kalian semua. Kalau untuk cawe-cawe Bapak Presiden Joko Widodo ini, saya menganggap bahwa sampai saat ini saya lihat Pak Jokowi masih netral ya dalam wilayah itu. Untuk cawe-cawe, oke lah kita melihat mungkin ya digiring oleh media segala macam ya. Hai guys, selamat datang di Ngobat, ngobrol bareng Toko bersama aku Jessica. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang happening banget nih, yaitu isu cawe-cawe dalam pemilu 2024. Nah, saat ini kita sudah bersama Mas Albar selaku Ketua DPP GMI Generasi Milenial Indonesia. Apa kabar Mas Albar? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mas sekarang? Kesibukannya ya masih aktivis kuliah sampai saat ini, ya kita berbanyak nongkrong untuk bicara tentang politik yang ada di Indonesia. Bareng-bareng teman-teman, kemudian sesama aktivis melihat kondisi kebangsaan saat ini. Karena Mas tadi bilang bicara politik nih ya, nah saya langsung mau jejelin Mas dengan pertanyaan nih. Bagaimana Mas Albar melihat peta politik saat ini soal Capres dan Cawapres jelang pemilu 2024? Oke, baik. Ini sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi untuk melihat situasi politik saat ini, baik dari peta koalisi maupun dari Capres dengan Cawapres saat ini ada 3 nama yang muncul. Baik dari Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Bapak Prabowo Subianto, kemudian ada Bapak Anies Rashid Baswedan. 3 putra bangsa ini yang sangat baik, artinya kita melihat bagaimana ke depan Indonesia bisa berkembang. Siapapun menjadi presiden untuk melanjutkan pembangunan periode Pak Jokowi ke depannya. Pak Ganjar kemudian diusung dari PDIP, kemudian ada dari P3, Perindo, dan kemudian masuk di partai Pak Prabowo, ada Gelora, kemudian ada Golkar, kemudian ada PAN. Ini sangat meyakinkan bahwa pertarungan Pilpres tahun 2024 ini sangat keras, artinya sangat menarik lah. Baik. Sebelum terlalu jauh nih Mas, nih kan sebelumnya itu ramai ya kita diperbincangkan di media sosial soal isu cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Capres. Bagaimana Mas Albar melihat ini? Kalau untuk cawe-cawe Bapak Presiden Joko Widodo ini, saya menganggap bahwa sampai saat ini saya lihat Pak Jokowi masih netral ya dalam wilayah itu. Untuk cawe-cawe, oke lah kita melihat mungkin ya digiring oleh media segala macam ya. Artinya kenapa kedekatan Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sebagai menteri, yang kemudian dekat dengan Pak Ganjar itu sebagai kader partai, maupun dengan Pak Anies ini mantan gubernur DKI Jakarta. Artinya bahwa Pak Jokowi ini tidak ada cawe-cawe, masih dalam kondisi netral, meskipun mungkin media menggiring bahwa Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Prabowo. Dimanapun itu kita lihat bahwa di mana ada Pak Jokowi pasti ada Pak Prabowo. Apakah ini menandakan bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo untuk Pilpres 2024 ke depannya? Belum tentu. Belum tentu. Betul. Nah, ini menjadi tantangan teman-teman generasi milenial maupun pemuda generasi Z untuk melihat secara baik-baik. Ya, oke Mas. Berarti apakah menurut Mas Albar, apakah ada regulasi yang mengatur tentang larangan presiden untuk mendukung salah satu capres? Untuk regulasi untuk mendukung salah satu capres untuk Bapak Presiden ini bagi saya sih ada ya. Artinya di mana-mana Pak Presiden harus netral dalam artian jangan sampai melihat salah satu kedekatan kemudian melihat yang lain ini tidak sesuai dengan arah kebijakannya untuk melanjutkan pembangunannya ke depannya. Saya lihat Bapak Presiden ini masih dalam kondisi baik-baik aja. Artinya dia belum memihak kepada siapapun. Regulasi yang dia diterapkan oleh Bapak Presiden ini silakan bertarung sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Pertarungan yang diharapkan adalah demokrasi seperti apa yang kedepannya. Baik, berarti Mas Albar melihat ada atau tidak dukungan Pak Presiden terhadap salah satu paslon capres di nggak ada dukungan kepada siapapun ya. Oke, berarti sampai saat ini kan belum ada statement nih Mas, statement terbuka dari Presiden Jokowi tentang mendukung capres tertentu. Artinya isu cawe-cawe Presiden sudah terbantah. Apakah Mas sepakat soal hal ini? Sepakat, artinya begini. Kita melihat bahwa selalu ada kata-kata yang sangat menarik sampai saat ini, itu kata-kata Pak Lurah ya. Artinya Pak Lurah ini yang sangat kencang di mata masyarakat maupun kalangan pemuda atau milenial. Baik dari peta koalisi kemudian terbentuknya koalisi gemuk,
ini mengatakan bahwa Pak Lurah selalu mengatakan semua kembali ke ketua umum parpol, mau koalisi kemana itu haknya kalian semua. Saya melihat bahwa bisa dikatakan Pak Presiden ini objektif untuk menilai bahwa di mana ketika dia harus memihak salah satu paslon atau calon presiden, itu merugikan dirinya sendiri. Masyarakat akan melihat bagaimana ke depannya bangsa Indonesia ketika pemikiran atau arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi 4 tahun terakhir ini menuai konflik yang sangat besar atau banyak kritikan yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi 4 tahun terakhir ini. Nah, ini harus dihindari bahwa bagaimana ke depannya Pak Jokowi ini harus teliti. Jangan sampai turun ke lapangan tuh cawe-cawe ke paslon salah satunya ya. Tapi kita berharap dari kalangan pemuda atau milenial meminta Bapak Presiden tetap objektif dan netral dalam melihat kondisi saat ini. Mungkinkah ada kepentingan Presiden soal keberlanjutan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya? Bagaimana Mas Albar? Kalau kepentingan yang pasti ada ya, itu pasti ada. Kepentingan Bapak Presiden ini bagaimana ke depannya, apa yang telah dibangun oleh Bapak Presiden itu merupakan salah satu pembangunan yang sangat signifikan, yang sangat cepat. Kemudian ingin bagaimana ke depannya pengganti Bapak Jokowi ini harus melanjutkan pembangunan yang belum selesai sampai saat ini. Artinya kita melihat siapapun menjadi presiden ke depannya, yang kami harapkan adalah melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Bukan hanya stop pasca Pak Jokowi melakukan pembangunan, kemudian pembangunan itu belum rampung, kemudian ditinggalkan saja begitu saja. Kita melihat kondisi Jakarta saat ini, ada beberapa bangunan yang belum selesai, termasuk jalanan nelayan ini masih banyak yang belum selesai. Artinya pengganti untuk skala gubernur ini pun belum mencapai tingkat itu. Kita mengharapkan bahwa kedepannya siapapun menjadi presiden harus menuntaskan semua pembangunan yang ada di Indonesia yang belum selesai. Ya, biar nggak mangkrak ya Mas ya. Nah, berarti tadi kan sudah panjang lebar nih kita bahas. Nah, menurut Mas Albar, bagaimana sih seharusnya netralitas presiden yang ditunjukkan terhadap para capres, terutama dikaitkan dengan isu keberlanjutan pembangunan? Kalau untuk netralitas ya artinya Pak Presiden ini saat ini kan dia nggak boleh memihak ya. Artinya masih dalam kondisi oke, dia harus welcome lah siapapun untuk merapat ke dia. Artinya kita melihat 9 tahun ke belakang, kemudian pasca zamannya Pak SBY itu masih dalam kondisi politiknya yang sangat sampai saat ini masih hangat ya. Netralnya itu mungkin ya, kalau saya berpikir bahwa netralnya Pak Presiden ini masih dalam kondisi baik-baik aja. Dia nggak mampu melihat, dia nggak memperlihatkan dirinya untuk memihak ke si A atau si B. Seperti itu. Baik, berarti menurut Mas Albar, apakah sikap politik yang ditunjukkan Presiden Jokowi sudah tepat? Sudah. Dia harus menunjukkan sikap politik, artinya bahwa Pak Presiden ini tidak memihak. Dia harus berdiri tegak dengan lurus, artinya bahwa saya ini presiden saat ini untuk memimpin Indonesia sampai 2024. Siapapun pengganti saya harus melanjutkan pembangunan saya. Tegak lurus bagaimana Pak Presiden ini tidak memikat salah satu paslon, baik dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo atau Pak Anies. 3 kandidat inilah putra terbaik yang akan menggantikan Pak Jokowi, siapapun itu. Baik, ini pertanyaan terakhir nih, sobat-sobat di rumah tuh pengen tahu. Nih, menurut Mas Albar, apa poin penting yang perlu publik ketahui soal netralitas dukungan Presiden Jokowi terhadap para capres? Oke, poin pentingnya begini, untuk bagi pemuda dan milenial maupun masyarakat ya, kemungkinan besar ini menjadi dampak sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Situasi politik ini semakin memanas, artinya bagaimana ke depannya teman-teman pemuda atau milenial ini tidak tergiring wilayah itu, opini itu. Jangan sampai pemuda milenial ini atau masyarakat dijadikan kambing hitam untuk bagaimana melihat situasi politik ini saling menghancurkan satu sama lain. Kita ini ingin menciptakan pemilu damai ya lah. Artinya bagaimana ke depannya tetap pilpres atau pemilihan legislatif, gubernur itu berjalan dengan baik. Nah, ini Sobat Ngobat, nanti kita bakal kembali lagi bersama tokoh dan topik-topik yang pastinya menarik. Stay tune.